Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, kembali lagi di channel Matematika Math is Fun. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi dimensi 3 tentang jarak titik ke garis. Nah, ini ilustrasinya ya. Ada sebuah titik, kemudian ada sebuah garis, lalu ada garis lain yang menyatakan jarak dari titik ke garis tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Nah, sekarang kita ilustrasikan sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 12 cm, 8 cm, dan 6 cm. Berapakah jarak titik E ke garis AB? Nah, di sini kita ilustrasikan, kita gambarkan sebuah balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjangnya AB ya, 12 cm, kemudian lebarnya BC 8 cm, kemudian tingginya GC 6 cm. Nah, karena yang ditanya jarak titik E ke garis AB, maka kita harus hubungkan titik E ke garis AB. Nah, kita tarik aja sembarang garis yang menghubungkan E ke AB. Bisa E ke A, bisa E, pokoknya sembarang titik ke garis AB. Bisa juga E ke B. Nah, mana yang merupakan jarak dari titik E ke garis AB? Coba kita perhatikan garis-garis ini. Kira-kira mana yang paling pendek? Nah, tentu yang paling pendek adalah jarak dari E ke A. Ya kan? Nah, jadi jarak dari titik E ke garis AB itu diwakilkan oleh titik E ke garis A. Nah, jadi jaraknya dari E ke A itu sama dengan G ke C, yaitu 6 cm. Maka, jarak titik E ke garis AB adalah 6 cm. Jadi, kalau kita ingin mencari jarak suatu titik ke garis lain, carilah jarak yang paling pendek dan membentuk tegak lurus ya, dan saling tegak lurus titik tersebut dengan garisnya. Nah, seperti ini ya, E ke A itu dia bakal tegak lurus dengan AB. Oke, nah selanjutnya, balok yang sama. Nah, tapi di sini ada titik P di tengah garis EH. Berapakah jarak titik P ke garis BC? Oke. Ingat, kalau kita bicara tentang dimensi 3, kita harus gambarkan apa yang diminta. Kalau dia mintanya balok, kita gambarkan balok. Kalau dia mintanya kubus, kita gambarkan kubus. Kalau dia mintanya limas, juga kita gambarkan limas. Biar bisa kita bayangkan dan bisa kita tarik apa yang ditanyanya. Nah, kemudian di sini ada titik P di tengah EH. Ini garis EH. Lalu ada titik yang disimbolkan dengan P. Maka dia yang akan ditanya adalah berapakah titik P jaraknya ke garis BC. Kita tarik garis lurus. Nah, dari P ke BC. Karena ini berada di tengah, ketika kita tarik lurus, maka dia juga akan berada di tengah BC. Nah, nih, kita misalkan juga dengan titik. Jadi, walaupun dia ini titik ke garis, dia akan kita ambil sebuah titik yang mewakilkan dari garis tersebut. Nah, lalu kita tarik garis tegak lurus dari titik P ke bawah. Lalu dari titik R ya, misalkan titik R ke kiri. Nah, nih, PQR. Membentuk apa dia? Ya, membentuk segitiga siku-siku PQR. Nah, sekarang kita keluarkan segitiganya PQR. Panjang PQ-nya itu sama dengan panjang GC. Sama dengan panjang EA, yaitu 6 cm. Kemudian, panjang QR itu sama dengan panjang AB, yaitu 12 cm. Nah, dia siku-sikunya di P. Yang ditanya, berapakah jarak dari P ke titik R? Nah, ini menggunakan konsep Pitagoras. Maka kita jumlahkan. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah
QR kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. PR kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 36 tambah 144, maka hasilnya adalah 180. PR itu sama dengan akar dari 180, yaitu akar 36 kali 5. Nah, yang bisa diakarkan yaitu 36. 36 akarnya adalah 6, jadi hasilnya adalah 6 akar 5. Jadi, jarak P ke R adalah 6 akar 5. Nah, 6 akar 5 ini mewakilkan jarak titik P ke garis BC. Sama ya, 6 akar 5. Nah, begitu. Jadi, kita tetap menggunakan konsep Pitagoras dan juga menggunakan konsep jarak titik ke titik yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, nah, sekarang kasusnya berbeda. Berapakah jarak titik E ke AF? Baloknya sama ya. Kita gambarkan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang 12, lebar 8, dan tinggi 6. Yang ditanya, berapakah jarak titik E ke garis AF? Nah, kita tarik garis AF dulu. Oke, nah, kemudian yang ditanya, berapakah jarak E ke AF? Nah, ini sama seperti kasus pertama tadi, kita harus cari garis yang paling dekat. Maksudnya itu ketika kita tarik titik E ke garis AF, maka jaraknya itu yang paling pendek. Nah, solusinya yang paling pendek itu selalu dia bakal tegak lurus dengan garis AF. Nah, nih, kita misalkan dengan titik R. Nah, ini tegak lurus nih. Kemudian ada titik E, A, F. Ini kita hubungkan agar dia membentuk segitiga. E ke F, E ke A. Membentuklah segitiga. Siku-siku di E. Lalu segitiga ini kita keluarkan. Nah, jika kamu bingung, bisa kita putar. Seperti ini. Dengan AE-nya 6 dan EF-nya 12. Nah, sebelum kita mencari panjang ER, kita harus cari dulu berapakah panjang AF. Nah, masih menggunakan prinsip Pitagoras, AF kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah EA kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya EF 12 tambah 6 kuadrat, berarti 144 ditambah 36 sama dengan 180. Maka AF sama dengan akar 180 itu kita sederhanakan menjadi 36 dikali 5. Hasilnya adalah 6 akar 5. Maka AF-nya adalah 6 akar 5. Nah, ini baru mencari panjang AF, belum mencari panjang ER. Sementara yang kita cari itu adalah ER. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu tadi AF ini adalah 6 akar 5. Kemudian, kita gunakan konsep luas segitiga. Ingat ya, rumus luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini kita gunakan dua konsep luas. Ketika alasnya EA, maka tingginya adalah EF. Nah, ketika alasnya adalah AF, maka tingginya adalah ER. Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, kita tuliskan luas 1 sama dengan luas 2. Luas 1 alas kali tinggi bagi 2, luas 2 alas kedua kali tinggi bagi 2. Nah, kenapa kita gunakan konsep luas? Karena ketika gambar ini kita putar, dimanapun alasnya, apapun tingginya, luasnya pasti tetap sama jika gambarnya ukurannya sama ya. Nah, alas 1, 6. Tinggi 1, 12. Nah, kita tulis 6 kali 12 per 2. Alas kedua, 6 akar 5 kali T2. Nah, T2-nya mana? T2-nya adalah ER. Maka tetap tulisnya T2 per 2. Nah, sini kita bisa lakukan operasi aljabar. Nah, yang sama bisa kita coret ya. 2 sama 2. Kemudian 6 sama 6. Ini maksudnya bukan mencoret otomatis langsung dicoret, tapi sebenarnya ini sudah ada operasi aljabarnya. Nah, tinggallah hasilnya adalah 12 sama dengan 5 T2. Nah, maka T2 sama dengan 12 per akar 5. Karena di bawahnya ini akar, maka kita harus rasionalkan dulu dengan mengalihkan akar 5 per akar 5. Nah, ini tinggal kita kalikan aja 12 akar 5
per akar 5 kali akar 5, maka dapatlah hasilnya 12/5 akar 5. Maka panjang dari E ke R itu adalah 12/5 akar 5. Nah, jadi titik E ke R ini juga mewakilkan dari titik E ke garis AF, yaitu 12/5 akar 5. Nah, jadi begitu. Kita gunakan berbagai konsep apa saja yang bisa yang sesuai dengan materi. Gunakan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan Pitagoras. Nah, kalau kasus yang ketiga ini kita menggunakan konsep luas segitiga. Nah, semoga paham ya dengan penjelasan tadi. Nah, silahkan kamu bisa berlatih ya, mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan jarak dari titik ke garis. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan info-info video pembelajaran terbaru lainnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, jangan pernah menyerah untuk belajar, karena tidak ada orang sukses yang tidak berusaha keras. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.